udah. Kayaknya udah ke atas. Maksudnya tuh. Ini terlalu ke atas enggak sih? Gak apa-apa lah ya. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin sama kita. Aja baik serta untuk mengetahui pentingnya manajemen waktu gitu ya. Sebelum lanjut ke materi, itu yang di sana jangan terlalu berisik. Kalau berisik itu boleh, tapi jangan terlalu berisik. Ada yang tahu tentang manajemen waktu nggak? Kalau nggak sebelumnya Bu Ratih pernah ngasih tahu tentang manajemen waktu itu apa? Belum. Sekarang kita mau ngasih tahu tentang apa tujuan apa itu manajemen waktu. Nah, pembahasannya akan dibahas sama Tenet. Oke, jadi manajemen waktu itu adalah proses di mana seseorang itu membagi waktu dia di berbagai banyak kegiatan. Harusnya kita kan hari-hari itu nggak bangun tidur terus tidur lagi kan enggak. Jadi pasti setiap hari itu punya kegiatan yang banyak dan beda-beda dari kita bangun sampai kita tidur sampai ya sampai kita tidur sampai kayak gitu. Nah, si manajemen waktu ini tuh kalau bagi siswa adalah bagaimana siswa bisa mengatur waktu antara belajar, terus bermain, bersosialisasi, atau misalnya ada yang ekstrakurikuler. Sama waktu istirahat. Oh iya, sama. Berarti di kelas itu harusnya berapa orang? 20 pas waktu. Ini ada berapa? 11 orang ada di 11 yang tadi. enggak, ini ada Yang 11. hadirnya. Oke, tadi itu apa sih namanya manajemen waktu? Membagi waktu, Apa? bangun tidur. Membagi waktu di berbagai aktivitas. Kalau untuk siswa itu membagi waktu antara sekolah, belajar, beristirahat, bermain gitu. Ya, kayak gitu. Intinya mengatur waktu. Nah, terus ada pentingnya yang pertama mengurangi
Fokus. Mau game dulu mau lanjut dulu. Lanjut dulu ya, ini dulu. Ini tentang game apa? Oh, rotasi. Nanti ada game tentang manajemen waktu di akhir. Yang ketiga itu ada tidak ada prioritas atau tidak tahu mana yang lebih penting atau mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya kalian itu belum tahu kalau misalkan kalian ada tugas, tapi kalian malah milih main. Nah berarti kalian itu udah memprioritaskan tugas itu. Jadi di situ tantangan manajemen waktu. Terus yang keempat itu ada kelelahan atau kurang istirahat akan mengganggu produktivitas. Karena tadi kalian terlalu sering begadang, terlalu sering main game, jadi kan badan itu kan capek gitu, kelelahan, akhirnya gak fokus, terus gak produktif, jadinya teh hari-harinya tuh lesu, males kayak gitu. Selanjutnya ada keterampilan dasar dalam manajemen waktu. Yang pertama membuat jadwal harian. Di sini ada yang pernah buat jadwal harian nggak? Enggak. Nah, mulai sekarang karena kalian udah tahu gimana caranya manajemen waktu, kalian buat jadwal harian kalian. Misalkan jam segini tuh masih di sekolah, misalkan dari jam 8 sampai jam 2 di sekolah. Nah, dari jam 2 sampai jam 3 kalian misalkan ngerjain tugas. Dari jam 4 sampai jam 5 misalkan tidur dulu. Dari jam 6 sampai jam 7 misalkan ngaji. Terus sisanya kalian tidur. Nanti ada jam untuk game tapi jangan terlalu banyak. Biasanya terus menetapkan prioritas. Kalian harus tahu dulu prioritas kalian itu sebagai pelajar itu apa. Prioritas kalian sebagai pelajar apa? Orang Itu emang kewajiban. banyak. Bukan prioritas. Menghafal. Belajar, Menghafal. menghafal. Sebagai pelajar apa? Tulis. Sekolah. Prioritas kalian itu belajar, menghafal, bisa sekolah. Yang paling penting itu belajar dan sekolah. Kalau misalnya kalian udah tahu prioritas kalian, kaliannya akan enjoy. Terus selain jogging atau menjelang, kalian pilih nih kegiatan ini teh dampaknya positif nggak buat diri kalian, atau misalkan dampaknya tuh negatif kayak misalkan main game. Menurut kalian dampaknya positif apa negatif kalau misalkan kalian lagi belajar? Kalau lagi belajar Menjadi gampang deh. negatif. Kalau misalkan kalian lagi break nggak ada kegiatan, nggak ada apa-apa, positif. Nah kalian harus memilah kayak kalian tuh harus memilih nih si kegiatan ini tuh harus ditempatin di mana. Kalau misalnya kayak tadi game, kalau misalnya kalian lagi belajar terus main game, berarti kan itu jadinya negatif. Kalau misalnya kalian emang lagi gak ada kegiatan terus kalian main game, ya bisa aja itu berdampak positif asalkan masih dalam batas wajar. Terus menggunakan teknologi secara bijak. Salah satunya HP. Gunain HP untuk hal-hal yang positif. Jangan gunain HP buat hal-hal yang negatif. Main game bisa jadi positif dan bisa jadi negatif juga. Kalau kalian bisa kalian bisa menggunakan teknologi secara bijak, kalian juga bisa memanajemen waktu kalian. Kalau misalnya lagi waktunya belajar, berarti HP-nya ditaruh. Kalau lagi belajar, HP-nya berarti ditaruh. Kalau misalnya ada waktunya kalian buat megang HP, kalian pegang HP-nya, kalian buka aplikasi, misalkan disuruh sama ibunya buat buka Google atau misalkan buka WA, buka PS atau apapun itu, kalian harus bisa pokoknya
Ayo puas aja paham dia. Guru dia bu. Ada ibu. Layarnya kamu gede. Beda. Harus beda main cuma layanan aja. Fokus Lanjut. Coba mata pelajaran apa yang paling susah? Tadi ibu. Besar. Indonesia. Terus yang kedua itu beri waktu istirahat. Yang tadi yang dijelaskan sama bener-bener kalau misalnya kalian harus tidur sesuai jam tidur. Karena kan jam tidur itu kan 8 jam nih. Nah kalian selaku pelajar tuh jangan terlalu terlalu begadang gitu, kayak begadang sampai jam 3, jam 5 baru tidur. Kan kalian jam 7-nya harus sekolah. Ya, boleh sekolah. Nah itu jadinya dampaknya. Cara belajar jam buat yang nggak bisa multitasking, hindari multitasking. Multitasking itu kayak segala dikerjain, segala dilakuin, tapi malah keteteran. Nah itu hindari itu. Terus yang keempat itu gunakan waktu dengan efisien. Kalian senyum kenapa? Coba. Kenapa senyum? Gunakan waktu dengan efisien. Kayak yang tadi, kalau misalnya lagi waktunya belajar, lagi waktunya istirahat, lagi waktunya main HP, boleh main HP asal jangan jangan berlebihan gitu. Jangan sampai kegiatan yang lain tuh malah jadi gak terlaksana karena kalian main HP. Terus yang terakhir itu atur lingkungan belajar yang nyaman. Kalau misalnya di sini pernah dikasih layanan biaya belajar belum? Belum, tidak pernah. Kan? Oh iya, aku belajar. Ya, biaya belajar. Aku kayak aku. Kalau misalkan kalian nggak tahu biaya belajar, kalau kalian udah tahu biaya belajar kalian, karena nggak biaya belajar itu ada auditori, ada visual, sama kinestetik. Kalau misalnya kalian cara mengatur lingkungan belajar yang nyaman buat yang auditori, jangan buat yang auditori yang merasa gaya belajarnya auditori biasanya nyamannya itu belajarnya sambil dengerin musik. Benar. Abi bu, Ibu. Nah itu salah satu contoh kalian harus mengatur lingkungan belajar yang nyaman buat yang gaya belajarnya auditori. Kalau misalnya gaya belajarnya visual, sebisa mungkin mejanya rapi, terus tasnya rapi, bukunya bersih. Tas aja acak-acakan. Ya berarti kamu kan visual. Aduh, Yang terakhir itu kinestetik, biasanya itu lebih sukanya
Yang panggil bukti pada mana? Jauh ini mas aja. Orang